Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang maha suci dan maha mulia, Allah Azza wa Jalla, yang kita semua sebagai seorang muslim selalu meyakini dan berpegang susunan kata yang mulia, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, menciptakan semua yang dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata kita kecuali Allah. Kita semua sangat yakin dengan dua susunan atau susunan kata-kata ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar banyak bersyukur kepadanya. Dan siapapun yang bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang tak bisa dihitung lagi. Dari pertama kita lahir sampai hari ini, sudah terlalu banyak makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan sudah kita nikmati dan akan kita nikmati terus sampai salah seorang di antara kita menutup akhir hidupnya atau ajalnya. Dan Allah memang sudah menyebutkan dalam firman-Nya surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 7 potongannya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat itu pasti aku akan tambah. Dan juga Allah memastikan memang sangat sulit untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tinggal menikmati selama halalan thayyibah yang dibolehkan dan juga berkualitas, serta tentunya kita mensyukurinya. Dan Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita, saudaraku seiman, adalah Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta seluruh alam semesta ini. Begitu juga diri kita. Apa tujuan kita ada di muka bumi ini? Mana yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita kerjakan? Mana yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati? Yang biasa dikenal dengan halal haram dalam agama Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk mempertahankan nikmat besar ini sampai seseorang di antara kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian menghembuskan nafas terakhir meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Saya yakin saya pun dengan tim jauh-jauh dari Indonesia datang ke sini, tur dakwah di Eropa, yang sebelumnya Allah takdirkan kami juga tur dakwah di Jepang, undangan orang-orang kita juga di sana, serta Bapak Ibu juga mungkin baik dari kota Amsterdam ini ataupun dari kota-kota lain di Belanda, serta mungkin dari teman-teman yang datang dari seluruh Eropa. Saya yakin kita kumpul semua di masjid ini karena tujuannya untuk memperdalam Islam dan iman kita ini. Oleh karena itu, ini sebuah nikmat yang harusnya kita selalu pertahankan untuk mempelajari Islam, mendalaminya, menerapkan dalam hidup sampai kita wafat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya. Orang yang telah Allah sempurnakan jarum nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan. Karena memang manusia terbaik ini telah sukses dalam segala lini kehidupan. Menjadi suami, pasangan hidup, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi pebisnis atau saudagar, menjadi politikus, atau apa saja yang dikejar umumnya oleh manusia, tentu sudah dijangkau oleh manusia terbaik ini. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Pasti juga akan mirip dengan manusia terbaik ini. Makanya Allah kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Bagi orang tentunya yang mau selamat, sukses, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini jadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan 10 kali salam dari Allah. Dan salam Allah ini artinya pelipat gandaan pahala, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, dan juga pengampunan dosa-dosa. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah alhamdulillah atas nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya, kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Sebelum kita mulai ceramah kita, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya saya ingin menjalankan hadis Nabi SAW, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Saya tidak berterima kasih pada manusia, belum berterima kasih pada Allah. Maka saya mengucapkan jazakumullah khairan untuk semua, tidak terkecuali, mungkin tidak bisa saya paparkan satu persatu namanya, yang telah menjadi penyebab tur dakwah kami ini terlaksana dengan baik di Eropa selama 2 pekan. Sekarang sudah berjalan sepekan, tinggal sepekan lagi, semoga Allah mudahkan dan Allah ikhlaskan niat, tersisa beberapa negara insya Allah. Serta juga bagi teman-teman panitia masjid di sini yang telah memang meminta jadwal juga dari tur dakwah kami. Semoga apa yang diharapkan dari materi yang kami sampaikan tercapai. Dan untuk semua jemaah kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah meluangkan waktu untuk datang, semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya dan juga Allah jadikan majelis ini sebagai majelis yang penuh dengan berkah, penyebab lipat gandaan pahala, pengampunan dosa-dosa, dan penyebab kita masuk dalam surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya duduk di sini, izin bukan duduk di atas kursi karena saya mau, tapi karena disiapkan oleh panitia. Mohon izin terutama para sepuh-sepuh kita di sini. Masya Allah sudah cukup banyak yang lebih tua dari kami dan mungkin juga lebih faham ilmu agama. Tapi karena saya yang diminta mengisi materi, tujuannya kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, dan juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim tidak pernah mereka bertemu lalu berpisah kecuali mereka mengucapkan satu sama yang lain, "Ta'al nu'minu sa'ah." Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia. Karena semua akan meninggal dunia. Innal insana lafi khusr. Sungguh banyak manusia dalam keadaan rugi dan menyesal nanti di hari kiamat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan juga amal salehnya. Wa tawasaw bil haqq. Saling mewasiatkan, mengingatkan tentang kebaikan ini, kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr. Dan saling mewasiatkan juga agar bersabar di atas kebenaran tersebut. Jadi memang kita tujuannya untuk saling mengingatkan. Dalam majelis ilmu, terlalu banyak keutamaan teman-teman yang mungkin kalau kita kembali kepada ulama-ulama kita, dan saya sebutkan misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan lebih dari 100 keutamaan majelis ilmu. Karena banyak yang bisa didapatkan. Tapi di antaranya ada sebuah hadis, dan ini juga dinukil dalam majelis kami pernah hadiri Dr. Sulaiman Ruhaili hafizahullah, salah satu guru kami di Madinah. Beliau menukil hadis, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Dan juga di dalam hadis yang lain disahihkan oleh Syekh Albani, siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka dia di jalan Allah. Dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan majelis ilmu, tapi hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, kalau tadi ada yang hadir hanya karena testimoni, mau tes-tes saja, enak gak sih hadir dalam majelis ilmu tersebut? Atau seremoni, meramaikan saja, maka diubah niatnya. Niatnya karena ingin mendapatkan keutamaan majelis ilmu itu sendiri. Karena ini majelis dianggap adalah majelis yang paling mulia di muka bumi. Karena dihadiri oleh makhluk Allah yang mulia, para malaikat membawa rahmat dari langit. Dan tentunya setelah mereka bubar pun dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kesaksian di depan para malaikat akan mengampuni dosa-dosa orang yang hadir dalam majelis ilmu dan memberikan surga serta menjauhkan mereka dari api neraka. Ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang masalah suami dan istri. Tema ini tentunya saya tidak melihat hanya untuk orang yang baru menikah atau orang yang belum menikah, tetapi juga masuk di dalamnya orang-orang yang sudah lama menikah. Karena memang poin ini sangat penting dalam agama Islam. Yang pertama sekali, coba teman-teman sekalian kita renungi beberapa poin rasional dulu, secara akal. Secara akal kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk populasi. Memang kita diciptakan untuk populasi.
Artinya perkembangbiakan. Estafet kehidupan manusia akan terus berlanjut. Dan Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Dan dua orang ini, dua sosok manusia ini, Allah memang hiasi dengan rasa suka satu sama yang lain. Makanya Allah berfirman dan kekal dalam Al-Quran, Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dihiasi pada diri laki-laki, tentu terjadi pada yang sama, perempuan pun sama. Walaupun ayat ini menyinggung masalah laki-laki, telah dihiasi pada diri laki-laki dua hal. Hub, rasa suka. Syahwat, rasa hawa nafsu kepada wanita. Jadi sebenarnya laki-laki mau lihat perempuan, perempuan mau lihat laki-laki, ngobrol, pegang tangan, ciuman, bahkan meletakkan kemaluan di kemaluan adalah fitrah. Fitrah, karena kalau tidak ada rasa suka itu tidak ada populasi manusia. Gak mungkin laki-laki mau tumpahkan spermanya, gak mungkin perempuan mau terima sperma laki-laki, lalu bertemu dengan sel telur, lalu hamil 9 bulan dengan suka dukanya, sampai Allah menggambarkan bagaimana beratnya seorang wanita kalau hamil, dan karena itu anaknya harus skala prioritas berbakti padanya, karena berkorban selama 9 bulan hamil dengan suka dukanya. Itu tidak mungkin kecuali ada hal hub dan syahwat. Hanya saja Islam datang mengajarkan kepada kita tata cara yang benar. Dalam melampiaskan cara populasi ini ada dua. Satu yang benar, satu yang salah. Yang benar adalah nikah, yang salah adalah zina. Dua-duanya sama. Karena menunggangi hubbus syahwat tadi. Rasa suka dan syahwat tadi. Orang yang mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka akan nikah. Orang yang melanggar ini mengikuti langkah syaitan maka mereka akan zina. Perbedaan nikah sama zina sederhana sekali. Hanya perbedaan kurang lebih 5 menit. Akad nikah, kalimat akad, adanya wali wanita, adanya 2 saksi, adanya mahar. Lalu wali wanita hanya mengatakan kepada calon anak mantunya atau calon suami anaknya, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Seakan-akan sang ayah mengatakan, anak perempuanku ini selama ini makannya, minumnya, tidurnya, keamanannya, pendidikannya, kebutuhannya semua saya penuhi, saya serahkan kepada kamu, terima atau tidak? Maka mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, artinya saya siap mulai sekarang, saya bertanggung jawab untuk makanannya, untuk minumannya, tempat tinggalnya, perlindungannya, pendidikannya, dan segala hal kebutuhannya, maka dianggap sah. Dan setelah itu halal untuk melakukan hubungan biologis atau bahasa langsungnya pacaran. Dan ini subhanallah tidak ada orang yang tidak tahu, apalagi sudah melalui pernikahan. Kalau orang selepas akad nikah, semua orang tahu calon atau 2 orang, bukan calon tapi sudah suami istri ini, pastikan mereka akan sangat bahagia. Kebahagiaan ini akan sangat berpengaruh kepada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia, dan juga sel telur yang merupakan kantong manusia nanti selama 9 bulan di rahim ibunya, dan berarti menandakan kualitas anak itu juga akan bagus. Secara medis pun terbukti kalau orang melakukan biologis dalam kondisi dia gembira, dia senang, maka tentu akan memuaskan, dan itu terjadi karena pernikahan. Dan kalau hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya, dikenal dengan anak haram, ada nasabnya, ada warisan dari ayahnya, dan kalau dia anak perempuan ayahnya boleh menjadi walinya. Hanya karena melalui proses perintah Allah. Itulah akad nikah. Sementara yang haram, zina, ini subhanallah dimulai dengan ketakutan. Tidak ada kata para ulama orang yang berzina itu tidak dimulai dengan ketakutan, walaupun orang kafir. Allah buat fitrahnya awalnya dia ketakutan. Dalam negosiasi sama pasangannya ada rasa khawatir. Kekhawatiran ini bisa berpengaruh pada buruknya nanti hubungan biologis. Kualitas sperma yang merupakan bibit manusia serta sel telur juga, serta tidak begitu nyaman dia biologis. Dan kalau hamil dua-duanya, ini kalau kita bicara muslim, non muslim mungkin Allahu a'lam, mungkin ada persentase lebih kecil, tapi umat Islam umumnya pasti memahami masalah ini. Dua-duanya akan malu,
keluarganya malu, anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kita biasa kenal dengan anak haram. Nggak ada nasab kepada pemilik sperma, walaupun itu dianggap ayahnya. Tidak ada juga warisan di antara mereka, dan tidak ada perwalihan pada saat menikah anak perempuannya. Oleh karena itu Islam datang dengan sangat jelas. Kalau Allah membebankan kepada kita syahwat, Allah ajarkan caranya. Andai saja Allah tidak berikan pernikahan, maka sangat wajar manusia terjerumus dalam perzinahan. Makanya Allah ingatkan, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina itu, karena ada solusinya, ada opsinya, dan opsi itu mudah sekali. Dianjurkan dalam Islam agar kita mempermudah pernikahan buat diri kita ataupun buat anak-anak kita. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Al-ayat. Nikahkan segera orang-orang yang masih bujang dan gadis di antara kalian. Kalau mereka, dan juga orang-orang soleh dari kalangan budak laki-laki atau sahaya laki-laki kalian dan sahaya perempuan, hamba saya laki-laki, hamba saya perempuan kalian. Kalau mereka miskin, maka Allah akan kayakan mereka. Allah suruh mempersegah pernikahan. Dari sini juga kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, kita dianjurkan dalam Islam mempermudah pernikahan. Jangan persulit. Ada banyak orang tua subhanallah lebih ridho anaknya pacaran, hamil di luar nikah, daripada pasang tenda depan rumah dan melakukan akad nikah. Bukankah banyak kasus terjadi di negara kita? Saya tidak tahu kalau negara ini, apalagi ini minoritas muslim. Di Indonesia kita mayoritas muslim, banyak terjadi. Berapa banyak orang tua bangga pacar anaknya datang menjemput di malam Ahad, malam Minggu, bawa anak perempuannya, izin baik-baik, tante, om, saya mau bawa kemana ini? Ke bioskop, ya, ke hotel, bahkan kadang-kadang pacarannya di kuburan, ya. Tidak tahu kalau dia pun akan masuk ke liang lahat itu, ya. Itu yang terjadi. Lalu orang tuanya dengan bangga mengatakan, silakan nak. Silakan apa? Silakan zinai anak saya. Oh na'udzubillah. Karena pacaran sebelum nikah sama dengan zina, gak ada bedanya. Zina tangan dengan menjamah, zina mulut dengan mencium, zina mata dengan melihat, zina lisan juga dengan mengucapkan, ganti kemaluan yang membenarkan untuk menyempurnakan semua itu, sebagaimana sabda Nabi SAW. Tapi subhanallah, pada saat anaknya putus dengan pacarnya, kemudian datang pacar baru, tetangga tanya, ibu siapa itu? Bapak siapa itu? Itu pacar anak saya. Mana pacar yang kemarin bulan lalu sudah putus, anak saya nggak cocok. Dia nggak malu, anaknya gonta-ganti pacar yang artinya berzina, ya, sampai 5-6 kali, tapi dia malu untuk menikahkan anaknya dengan alasan kalau nikah cepat nanti orang akan bilang apa. Subhanallah. Ini rusak fitrahnya. Tapi ini kalau kita tidak jelaskan dalam kajian, akan terus menjamur. Oleh karena itu sebagai orang tua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kurang dari sisi agama, jangan pernah wariskan kepada anak-anak. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baru bisa membaca Al-Quran di umur 30 tahun, 40 tahun, jangan biarkan anak kita pun sama. Kalau perlu kita tutupi kekurangan kita dengan anak, kita harus hafal Quran di umur 10 tahun. Tutupi kekurangan kita di mereka. Begitu juga pada saat kita baru tutup aurat, baru mengenal halal haram, baru mengenal majelis ilmu, jangan wariskan itu pada anak-anak. Berapa banyak orang tua yang mengatakan, tidak apa-apa nak, pacaran ibu juga dulu begitu, ayah juga dulu begitu. Kenapa harus mewariskan dosa ini? Yang akhirnya dia panen dosa tersebut. Kenapa nggak tutupin kekurangan kita? Kita lihat para salafus saleh, mereka justru menutup kekurangan dan kesalahan mereka justru dengan amal saleh. Pernah dengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telat sholat subuh sekali, maka beliau menggantinya dengan semalam suntuk sholat tahajud, tak boleh tidur. Umar bin Khattab, ayahnya pernah membeli sebuah kebun kurma yang sangat mahal di Madinah dengan buah yang sangat ranum, baru akan panen. Maka Umar bin Khattab jalan keliling kebun tersebut, begitu dia keluar mau sholat asar sudah bubar sholat asar. Sholat jamaah saja dia masih bisa sholat sebenarnya, tapi tidak dapat jamaah pertama. Maka Umar menjual kebunnya dan menyedekahkan semua hasilnya. Mereka menebus itu, bukan malah dianggap itu sebuah prestasi yang harus dibanggakan. Kalau ibadah saja begitu mereka tebus, bagaimana dengan kemaksiatan? Kenapa harus wariskan? Kenapa harus persulit? Berapa banyak orang tua membahasakan pada anaknya kalau sudah kuliah ada syahwatnya. Banyak ikhwan dan akhwat kita mengajukan pertanyaan di majelis kami,
Ustaz, kami sudah ikut kajian Ustaz. Kami sudah tahu nggak boleh orang pacaran. Fitnah di kampus besar sekali. Kami bicara sama orang tua mau nikah, selalu alasannya orang tua, kamu mau berikan makan apa? Kamu harus sarjana dulu. Sudah sarjana, ada yang sudah sarjana, kamu harus kerja dulu. Sudah kerja, kamu harus punya mobil dulu, punya rumah dulu. Akhirnya anak-anaknya umur 35-40 tahun baru menikah. Dia orang tua enak saja, ada tempat pelampiasan syahwatnya. Anaknya bagaimana? Berarti dia siap untuk menanggung dosa kalau anaknya berzina. Karena dia penyebabnya. Ingat, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim tidak pernah menghubungkan antara pernikahan yang merupakan ibadah dengan prestasi dunia. Tidak pernah. Mereka mau nikah, hari ini mereka lihat, hari ini mereka lamar, akad nikah, malam sudah suami istri. Nggak ada tuh tunggu gedung, tunggu tanggal, tunggu hari yang mujur. Nggak ada. Mereka anggap itu sebuah prestasi. Pernah dengarkan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW? Datang ke masjid lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya. Artinya kalau anda mau nikahi saya silahkan. Dalam sebuah riwayat sahih, Nabi SAW pun melihat wanita tersebut dan tidak ada hajat. Nabi merasa tidak butuh untuk menikah lagi dengan wanita itu. Lalu beliau melakukan apa? Beliau tidak mengatakan, sudahlah saya tidak mau. Beliau berdiri lalu mengatakan kepada para sahabat di masjid, langsung di detik itu, ada enggak yang mau menikahi wanita ini? Ada sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Ya, respon mereka terhadap pernikahan luar biasa. Saya Rasulullah. Dia belum kenal perempuan itu. Saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Dia bilang, saya miskin, gak punya apa-apa. Kata Nabi apa? Iltamis walau khatama min hadid. Coba keluar cari walaupun cincin dari besi. Gak usah perak. Cari besi di luar, bengkokin jadikan kayak cincin. Bawa sini jadi mahar. Sekarang kita keluar gampang dapat besi-besi bekas. Ya. Nabi bilang gitu, cari besi, buat jadi cincin, bawa ke sini, jadi mahar. Yang terjadi, sahabat ini keluar nyari, nggak ketemu. Mungkin karena tidak banyak besi kayak kita sekarang. Bangunan orang dulu tidak ada pakai besi. Gitu. Maka dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada. Kata Nabi, kau punya ayat Al-Quran yang kau hafal? Ada ya Rasulullah, saya nikahkan kau itu maharnya. Jadi suami istri hanya dengan surah Al-Quran. Anda baca dalam Al-Quran bagaimana Musa alaihissalam menikah dengan anaknya Syuaib. Tidak ada uangnya, miskin. Apa maharnya? Mengabdi bekerja kepada Syuaib 10 kali haji. 8 kali haji, kalau dia mau tambah sampai 10 kali, itu haknya dia. Hanya membantu mengembalakan kambingnya Nabi Syuaib, ambil air. Itu akadnya Al-Quran menggambarkan. Jadi ini sebuah hal yang harus diperbaiki di tengah masyarakat kita, teman-teman sekalian. Mudahkan pernikahan. Saya tahu beberapa teman-teman kami dulu sementara kuliah di Madinah, mereka menikah, nggak terganggu prestasi kuliahnya. Tamat juga tuh. Banyak di antara mereka yang anaknya bahkan lahir sementara mereka kuliah. Tapi subhanallah, Nabi SAW sudah mengatakan, ini orang tua yang cerdas, dia faham hadis ini. Man tazawwaja faqad dabina nisfa dinah. Siapa yang menikah dia telah menjamin setengah agamanya, falyattaqillah fi nisfil baqi. Tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Anda kalau mudahkan nikah anak anda, berarti anda sudah menyelamatkan setengah agamanya. Karena godaan terbesar bagi laki-laki perempuan. Godaan terbesar perempuan laki-laki. Kalau sudah nikah selesai, aman dia. Tinggal yang lainnya jaga sholat dan segala macam. Maka ini poin yang harus digarisbawahi. Makanya Allah Azza wa Jalla menjadikan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30, di ayat 21, menikah itu bagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Ayat yang selalu dibacakan pada saat khutbah nikah. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Maksudnya dari kalangan manusia, bukan jin, bukan hewan. Mudah, komunikasinya mudah. Sama-sama manusia, gitu kan. Litaskunu ilaiha, agar merasa tentram padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu adalah tanda-tanda yang sangat besar bagi kaum yang mau berfikir. Jadi memang kita dianjurkan untuk menjadikan ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang teman-teman sekalian, kalau berstatus suami ataupun berstatus istri, ini di mata manusia sendiri sudah mulia. Sebagai contoh misal, kalau ada orang laki-laki tampan sekali, ya, tinggi, putih, kekar, prestasi dunianya tidak ada yang tinggal. Orang kaya, jabatannya tinggi misalnya, punya mobil mewah, punya rumah.
Tapi kalau ditanya, sudah nikah belum? Lalu dia bilang belum. Kira-kira bagaimana pandangan orang? Gak ada dukungan dari orang Amsterdam ini ke saya. Orang lihat baik atau lihat buruk? Orang lihat buruk itu. Orang langsung menganggap ada yang kurang. Coba kalau orang itu biasa saja, apalagi kalau jelek, ya, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendidikan, tapi jalan gandengan sama istrinya. Orang tanya istrinya ya, iya, langsung mulia di mata orang. Benar nggak? Cuma 3 orang yang ngangguk-ngangguk. Saya rupanya harus balik Indonesia. Indonesia banyak pendukung saya. Kalau di sini sedikit sekali gitu ya. Sama perempuan, secantik apapun, ya, sempurna fisiknya, paras wajahnya, jalur nasabnya, prestasi wanita karir, 30 tahun misalnya umurnya, 35 ditanya, sudah nikah? Belum. Orang langsung pandang rendah. Ada sesuatu yang kurang di situ. Coba kalau jelek, miskin, tapi gendong anak, anaknya ibu, iya, langsung mulia itu. Status itu saya sudah mahal itu, ya. Maka secara akal pun, secara kehidupan sosial pun, selain agama memang memerintahkan, ini sebuah prestasi yang baik. Maka kita harus ubah beberapa persepsi kita, teman-teman sekalian. Jangan selalu mengganggu pernikahan ini, menundahnya dan segala macam. Kami selalu sarankan, mohon maaf kalau pas yang statusnya ada kami sebutkan. Ini kita bahas bukan hanya bujang sama gadis supaya segera menikah. Bukan hanya orang tua yang punya anak gadis dan anak bujang untuk menikahkan. Duda, janda, selama Anda masih butuh menikah. Sudah tahu secara fikih. Hukum nikah itu bisa 5, masuk dalam 5 masalah fikih. Bisa wajib, bisa sunnah, ya, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Kapan dia wajib? Kalau seseorang khawatir terjerumus dalam zina, wajib nikah. Gak boleh dia tunda. Nikah bismillah. Terus Ustaz, saya harus nikah sama siapa? Agama sudah pandu. Dahulukan agamanya, calon pasangan, dan juga kufu. Ya, artinya sepadan. Itu aja syaratnya kok. Di sini masuk dalamnya salah agama ya. Jadi kita harus dahulukan agamanya. Nabi SAW berpesan, kalau kita bicara masalah hukum wajib dulu ya. Kalau dia perempuan, laki-laki, kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba'ah. Wanita dinikahi umumnya karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya. Ya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidati din taribat yadak. Dahulukan yang agama, hidupmu akan bahagia. Kalau bergabung, sudah cantik, kaya, jalur nasabnya bagus, beragama lagi ya Masya Allah. Tapi kalau tidak, yang agamanya dahulukan. Karena orang kalau sudah mengenal Tuhannya, dia akan mudah menjalankan hak pasangannya, yang merupakan kewajiban dia. Itu pesan Nabi SAW kepada para laki-laki. Untuk apa cantik, kaya, tapi nggak paham agama, nggak tutup aurat, nggak sholat, durhaka sama suaminya nanti. Kalau sama Allah ya durhaka, apalagi sama suami. Atau semua laki-laki menikmati auratnya di luar sana, sementara kita disuruh cemburu pada yang halal, gitu kan? Maka ini sulit sekali. Belum kita bicara nanti bagaimana dia mendidik anak nanti ke depannya. Apa yang akan dia didik anak dia kalau dia tidak punya agama? Apalagi kalau orang kafir itu lebih jauh lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan nikahi wanita musyrikah. Ya. Kalau Allah mengatakan wala amatum mu'minatun khairun musyrikatin walau ajabatkum, dan ketahuilah seorang hamba sahaya atau seorang hamba wanita mukmin jauh lebih baik daripada wanita yang musyrikah, walaupun wanita musyrikah itu betul-betul membuatmu terkagum-kagum. Kata ulama tafsir, cantik luar biasa, sempurna paras wajahnya, kedudukannya, tapi nggak mukmin, selesai. Begitu juga laki-laki sama, ya, begitu juga perempuan. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun musyrikin walau ajabakum. Dan nikahilah, jangan nikahi laki-laki musyrik. Ketahuilah hamba sahaya laki-laki yang mukmin jauh lebih baik, ya. Walaupun orang-orang kafir itu membuatmu terkagum-kagum, kedudukannya, ketampanannya, keterampilannya dan segala macam. Apa sebabnya? Allah bilang, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wa maghfirati bi'idni. Karena mereka membawa kalian ke neraka dan Allah mengajak kalian kepada surga, ya.
Paras wajah, fisik ini teman-teman formalitas. Casing. Saya sama teman-teman laki-laki sini sama, judul kita laki-laki. Beda casing ya. Tinggi, putih, ini bule, ini Arab, ini Melayu, ini orang dari Afrika. Casingnya beda. Judulnya laki-laki. Sama. Ujungnya sama. Semua perempuan sama. Judulnya perempuan. Arab, bule, orang Melayu, sama. Judulnya perempuan. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian melihat lawan jenisnya di luar rumahnya dan bangkit syahwatnya, kembali ke pasangannya yang halal ya. Karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Orang makan di daun pisang sama orang makan di piring emas. Bedanya apa? Casingnya saja. Wadahnya, intinya makan kan gitu. Orang tidur di emperan jalan dengan orang tidur di ranjang emas, apa bedanya? Sarananya, ada orang tidur di ranjang emas tidak senyinya orang tidur di emperan jalan. Casing. Nah, gitu. Jangan casing ini membuat kita meninggalkan agama, ini salah ini. Tentu kita bicara kalau mau idealnya ada soleh, gagah, kaya, oh masya Allah, cantik, soleha, kaya, oke. Tapi kalau nggak ada agama. Itu harus agama. Dan ini semua hanya sementara, duniawi aja. Kalau ada yang lahir teman-teman di muka bumi ini, tangannya puntung, dua-duanya, kakinya puntung, matanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, habis semua fasilitasnya. Tapi orang tuanya berhasil membiarkan dia dalam keadaan Islam sampai meninggal. Itu nanti dibangkitkan sempurna. Apa kata Nabi SAW? Semua tubuh kalian akan dihancurkan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Yang darinya Allah akan bangkitkan kalian dengan jasad yang baru seperti besarnya ayah kalian Adam. 60 siku ke langit, 27,5 meter. Jadi orang yang pendek, orang yang kurus itu habis semua di akhirat sama semua tingginya. Kalau masuk surga, dalam hadis yang dihasankan ulama hadis, kata Nabi SAW, orang ahli surga akan masuk dengan keperawakan ayahnya Adam. Wajahnya Yusuf, hatinya seperti Ayub. Nggak ada lagi orang jelek. Bukan wajah kita sama dengan Yusuf alaihissalam semua, tapi jadi tampan semua. Perempuan jadi cantik semua. Hilang semua itu kekurangan dunianya. Artinya kita cuma lewatin sementara sih. Saya bilang sama istri saya, kita ini menjalani tugas. Saya pun menjalani tugas sebagai suami. Dan status ayah kalau sudah punya anak, hanya sampai saya meninggal. Setelah saya meninggal, saya selesai tugas. Itu urusan, saya serahkan urusanmu sama Allah. Kamu pun sama. Menjalankan tugas selama hidup. Setelah itu kita tanggung jawab semuanya. Kita nih, saya sama kamu bekerja di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Owner sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Ownernya, pemiliknya adalah Allah. Saya kerja dengan baik, jalankan tugas, saya dapat pahala. Kamu juga dengan baik, kamu juga dapat pahala. Ini. Kita langgar nih peraturan-peraturan pemilik perusahaan Allah, kita akan dihukum. Sederhananya begitu. Lebih mulia lagi kalau seseorang meningkat menjadi status ayah dan menjadi status ibu. Itu lebih tinggi daripada suami dan istri. Nah seperti itu. Yang tadi saya sempat bilang, ini pun materi bermanfaat bagi orang yang sudah sepuh dan menikah. Karena saya melihat teman-teman sekalian, setelah sekian lama mengisi pengajian, lebih dari 25 tahun. Alhamdulillah dari pertama tamat dari Madinah. Maka ini mungkin pengalaman bagi saya sudah cukup ya. Walaupun terus kami insya Allah berdakwah karena sudah niat berkhidmah untuk agama ini sampai wafat. Gitu. Jadi saya menemukan ada banyak fase pahala, ada masa pahala di setiap ibadah. Contoh misalnya sholat, pahalanya mulai takbiratul ihram sampai salam. Makanya definisinya sholat itu gerakan-gerakan khusus dan bacaan khusus dimulai dari takbiratul ihram diakhiri sama salam, gitu kan? Berarti habis salam selesai. Makanya pembatal sholat pun maaf kayak keluar angin, ngobrol sudah nggak ada lagi. Habis ini sudah salam. Berarti selama kita sholat, di detik-detik itu kita berada di satu bahtera pahala sholat. Rukuknya pahala, sujudnya pahala, zikirnya pahala, baca ayatnya pahala, semua pahala. Puasa, mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kita lagi duduk, lagi ngobrol, lagi jalan, kita berada di bahtera puasa. Pahala puasa tetap jalan, gitu kan? Itu panjang sekali.
Berapa jam kita puasa? Beberapa wilayah di Eropa saya dengar sampai pernah 20 jam puasa. 20 jam dia di bahtera puasa. Tahu nggak teman-teman sekalian, kalau rumah tangga itu bahtera pahala yang paling besar. Karena mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, pahalanya jalan terus. Ya teman-teman, ini cuma satu suami aja. Ya, sudah pahala itu per detik hidupnya. Karena ada status suami dia. Ya. Apalagi kalau dia jalankan kewajiban dia. Nanti akan kita sebutkan sebentar insya Allah kewajiban apa saja yang harus difokus. Gitu kan? Memberikan nafkah, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara santun dan segala macam, itu pahalanya sudah melimpah. Nanti akan panjang lebar di hak dan kewajiban insya Allah kita paparkan. Maka ini teman-teman sekalian pahala yang besar sekali. Seorang istri nunggu di rumah aja, cuma bersih-bersih rumah, ngurus anak, wah itu luar biasa pahalanya. Luar biasa. Seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW selepas sholat lalu berkata begini, ya Rasulullah, saya ini utusan semua wanita di Madinah. Ada yang kami mau tanyakan, boleh nggak? Kata Nabi SAW, silakan. Wanita itu mengatakan begini, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Tidak asing di sini tentunya sholat berjamaah keutamaan besar sekali. Setiap langkah, satu langkah mengampuni dosa, dicatat pahala dan diangkat derajat. Satu langkah dengan langkah sebelahnya. Belum doa keluar rumah, belum doa menuju ke masjid, belum sunnah masuk masjid kaki kanan baca doa, keluar kaki kiri, belum doa di antara azan dan iqamah, belum sholat qobliyah, belum takbiratul ihram pertama imam, belum zikir habis sholat. Banyak sekali rangkaiannya. Perempuan sholatnya di rumah, gitu kan? Ini sudah berbeda. Kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalian mencari nafkah buat kami. Kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu ada hadis Nabi SAW menyebutkan tentang seorang sahabat yang lewat di hadapan beliau dalam kondisi keringatan, kerja keras. Beberapa sahabat lewat bersama Nabi mengatakannya, Rasulullah, andai saja perbuatan orang seperti ini dinilai di jalan Allah, kata Nabi SAW, ketahuilah, orang yang keluar mencari dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, istri dan anaknya, maka di jalan Allah. Orang yang keluar memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya di jalan Allah. Orang yang keluar memenuhi kebutuhan dirinya sendiri agar dia mulia, tidak mengemis di jalan Allah. Tapi orang yang keluar untuk sombong, pamer, ya, menghinakan orang lain, maka di jalan syaitan. Itu pahala, mencari nafkah. Belum hadits Nabi SAW, orang yang keluar ikhlas mencari nafkah di jalan Allah. Gitu kan? Kemudian kalian juga mengantar jenazah. Kita tahu sholat di jenazah dapat 1 qiraat. Antar jenazah sampai di makam 1 qiraat. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu 1 qiraat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Perempuan boleh sholat di jenazah, tapi tidak dihimbaukan untuk mengantar jenazah. Jumhur ulama mengatakan wanita tidak mengantar tidak mengantar jenazah ke kuburan. Ada pendapat Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, beliau mengatakan boleh kalau dalam hal-hal darurat. Misalnya seorang ibu sangat tua sekali, tidak ada fitnahnya lagi buat laki-laki dan yang meninggal anak kesayangannya. Dia ingin ikut antar. Mungkin masih ada celah dibolehkan kata beliau. Tapi kalau ABG malah tepak-tepuk sana sini, malah bercanda, menghilangkan tujuan utama mengambil pelajaran dari ngantar jenazah. Maka perempuan tidak antar jenazah. Berarti kan kalau kita lihat hadis dapat 2 gunung ini, 1 gunung kalau sholat, 1 gunung kalau antar jenazah. Perempuan tidak dapat yang 1 gunungnya karena nggak ngantar jenazah. Dan yang keempat, kalian berjihad di jalan Allah, berperang. Ada riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kami lihat jihad adalah amal yang paling besar pahalanya, sangat besar. Apakah kami wanita juga berjihad? Kata Nabi SAW, kalian berjihad pada jihad yang tidak ada peperangan, yaitu haji dan umrah. Nabi tidak himbau perempuan berperang, walaupun boleh saja mereka ikut, gitu kan? Tapi di sini teman-teman sekalian, kita bisa lihat perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah, kalian cari nafkah, kalian mengantar jenazah, kalian jihad. Sementara kami wanita mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Sekarang yang saya tanya ya Rasulullah, pahala kami sama pahala kalian sama enggak? Lalu Nabi SAW balik ke sahabat-sahabat laki-laki seraya mengatakan, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Maksudnya ini penting sekali untuk dijawab. Para sahabat laki-laki terdiam. Kata Nabi SAW, pulanglah pada wanita tersebut, sampaikan kepada seluruh wanita kalau pahala kalian sama. Dan Allah SWT sudah mengaturnya. Kita laki-laki biar nangis darah nggak mungkin hamil, nggak mungkin punya anak, nggak mungkin nyusui, itu pahalanya sendiri. Ya. Kita kalau mau hitung-hitungan bukan pakai rahmatnya Allah,
kalau dihitung lah, perempuan kan ada haidnya ya. Dan normalnya haid itu 7 hari 1 minggu setiap bulan. Artinya kalau laki-laki tidak punya haid 1 bulan kita full sholat 4 minggu, perempuan cuma 3 minggu. Kalau akumulasi 10 tahun 30 tahun, siapa lebih banyak sholatnya? Laki-laki. Kenapa antum takut bilang? Nah. Laki-laki lebih banyak secara kuantitas, tetapi Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa memberikan pahala yang sama dengan cara yang berbeda. Laki-laki mau mati syahid, berperang dulu, itu pun harus ikhlas. Perempuan mati melahirkan, mati syahid. Jadi memang seperti itu Allah Azza wa Jalla mengaturnya. Kita kembali kepada hukum fikih. Jadi hukum yang pertama, nikah itu wajib kalau orang akan terlibat dalam zina. Dia akan menjadi sunnah kalau seseorang tidak terganggu dengan syahwatnya, tapi dia ingin menyempurnakan perintah agama. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Sunnah, nikah adalah sunnahku, maka siapa yang menolak maka dia bukan golonganku. Dia akan menjadi haram kalau seseorang menikah dengan mahramnya. Saudara sama saudari, ponakan sama tante, ponakan sama om, saudara susuan, atau mantan pasangan orang tua. Ya. Kalau ayah kita pernah nikah sama seorang wanita, lalu dia cerai, kalau posisi kita sebagai anak sang ayah ini, misal umur kita 25, mantan istri ayah itu 20 tahun, tidak boleh kita nikahi. Kalau sudah nikah sama ayah. Mantan pasangan ibu juga tidak boleh. Ini tidak boleh jadi mahram abadi kita. Mertua itu abadi, mahram abadi. Sekali kita nikah, tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Antum cerai sama istri, tetap antum boleh salaman sama ibu mertua antum. Begitu juga akhwat, cerai sama suaminya tetap boleh salaman sama ayah mertuanya. Itu hukum syar'inya, gitu kan? Maka haram menikah dengan yang mahram, ya. Sebetulnya juga saudara susuan ya, hati-hati ibu-ibu yang nyumbang asinya, karena kalau bayi itu minum 5 kali kenyang, jadi anak susuannya. Berarti tidak boleh, dia berarti mahram dia, tidak boleh juga sama anak perempuannya dia. Makanya Nabi SAW punya saudara susuan dari Halimah Sa'diyah, anak Halimah Sa'diyah yang perempuan, gitu ya. Kemudian yang keempat bisa jadi makruh. Makruh ini kalau anda menikah dengan orang yang kurang agamanya, ini bisa menjadi makruh. Contoh, ada orang mau jadi pahlawan kesiangan, dia datang kepada seorang pelacur, kalau kau tobat saya nikahi kau. Ini makruh bagi dia, nggak boleh. Karena antum buat PR untuk apa? Kenapa nggak nikah sama wanita yang sudah pakai hijab, udah sholat tahajud, udah sholat 5 waktu? Ngapain jadi pahlawan kesiangan? Biarin pezina sama pezina. Ini bisa jadi makruh, tidak juga haram ya. Karena bisa saja perempuan itu betul taubat jadi orang baik, tapi ini bisa jadi makruh karena sebenarnya tidak boleh. Kita dianjurkan untuk mendahulukan agama. Dia bisa menjadi mubah kalau orang mau melakukan poligami dan dia anggap dia mampu. Nah, ini semua hukum-hukum fikihnya. Tapi kita bicara tadi poin pertama tentang masalah wajib. Baik, ini berhubungan dengan masalah asas akal teman-teman rasional yang dikuatkan dengan syar'i. Kenapa pernikahan tersebut kita harus menjaga, dan orang-orang juga yang sudah sepuh menikah, teman-teman sekalian, kalau dulu anda menikah, kalau yang belum menikah sama juga, nanti kalau menikah, kalau tujuan menikah dulu hanya karena suka, kalau hanya karena faktor umur, karena teman-teman saya semua sudah nikah jadi saya nikah waktu itu, atau karena faktor ekonomi, nikah sama orang mungkin yang punya kemampuan, atau misalnya apa saja tidak enak sama lingkungan, semua itu diubah niatnya. Karena kalau antum niatnya karena itu, dia jadi mubah. Dia nggak menjadi sunnah, nggak menjadi pahala. Kapan jadi pahala? Kalau kita niatkan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi diniatkan di detik ini, di lepat ini pun kalau nikah kita karena Allah dan Rasulnya. Menjalankan sabda Nabi SAW, "An-nikahu sunnati", sebagaimana sudah kita tahu nikah adalah sunnahku. Kemudian juga penting untuk digarisbawahi, ada dalil tadi yang menguatkan apa yang kami sampaikan, bahwasanya tidak ada hubungannya pernikahan dengan prestasi dunia, adalah hadis Bukhari Muslim. Hadis yang masyhur, "Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa yang punya ba'a, ya, maka dia menikah. Nanti saya jelaskan makna ba'a ya. Fa inna ghaddu lil basar, karena akan menjaga kesucian mata, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, siapa yang belum mampu maka dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena akan jadi benteng atau tameng baginya. Sekarang yang perlu kita garis bawahi teman-teman, apa makna ba'a? Kata Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah ba'a, dia nikah.
Perhatikan perkataan para ulama. Dikatakan bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah berkata ulama berbeda pendapat dalam makna ba'ah. Tetapi dari semua perselisihan tersebut, makna yang jelas, kata beliau, adalah barang siapa yang sudah mampu melakukan hubungan biologis dan melalui biologis tersebut, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu biologis, maka jangan dia menikah atau dia menundanya dan dia berpuasa. Apa maknanya? Ternyata di sini bukan kemampuan finansial. Kalau laki-laki sudah siap biologis, dia tuangkan sperma dan mulai hari itu dia jalankan kewajibannya sebagai suami, sebagaimana nanti akan kita paparkan kewajiban-kewajiban kita masing-masing, kewajiban suami dan istri, sehingga betul-betul sempurna sesuai dengan ajaran Nabi SAW rumah tangga kita, maka dia boleh menikah. Salah satunya nafkah. Apa yang dia makan hari itu, istrinya juga makan. Apa yang dia minum, istrinya juga minum. Di mana dia tinggal, istrinya juga ikut tinggal. Selesai, suka duka jalan bersama. Itu namanya ba'ah. Begitu juga perempuan, sudah siap menerima sperma, sehingga terjadi biologi sama suaminya, kemudian dia melayani suaminya di rumah, makannya, minumnya, dia taat pada hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah, dan nanti kalau hamil dia sudah jadi ibu, makna ba'ah. Berarti tidak ada prestasi dunia dalam masalah pernikahan, kurang lebih seperti itu. Teman-teman sekalian, ketentraman juga akan didapatkan sakinah dalam surah Ar-Rum tadi, kalau kita menjalankan kriteria yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tadi, mulai dari agamanya. Kenapa ada orang berumah tangga, dia tidak dapatkan ketentraman ini? Karena memang dia tidak jalankan apa yang Nabi SAW sebutkan. Kalau harusnya menikah dengan orang yang beragama. Tapi Ustaz, saya belum punya kerjaan, anak saya belum bekerja, nanti mau makan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rezeki. Perhatikan hadis-hadis ini ya. Diangkat oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disesuaikan oleh Syekh Albani. Salah satu hadis tentang rezeki, sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Ada seorang syekh di Saudi menyampaikan sebuah statement yang menarik, cerita. Ada satu orang, kata beliau, jalan di padang pasir dekat sumur. Subhanallah, dia jatuh di sumur itu. Begitu jatuh di sumur teriak-teriak, tolong saya, tolong saya. Lewatlah beberapa orang, lalu orang-orang ini membantunya keluar. Seperti biasa kalau kita masuk dalam sumur, kemudian kita dibantu oleh orang keluar dari sumur. Begitu keluar dari sumur ditanya, kenapa kamu? Diceritalah. Tadi begini, tadi begitu. Cerita seperti biasa orang jatuh, saya kepeleset, saya jatuh dan kalian datang, terima kasih. Orang-orang yang membantunya rasa prihatin, dikasih air. Silakan minum, tenangin diri kamu. Subhanallah, kata syekhnya, diambil air itu lalu dia minum. Habis minum meninggal dunia. Kata syekhnya, Maha Suci Allah yang membuat ajalnya tidak datang kecuali dia teguk dulu rezeki terakhirnya. Air itu harus diminum dulu. Tadinya dia harus mati, dijatuh. Kalau jatuh di sumur sudah kebentur kepalanya, harusnya mati. Tapi tidak. Lalu kenapa khawatir dengan rezeki ini? Banyak orang tidak mau punya anak atau membunuh anaknya atau aborsi karena takut rezeki. Allah bilang, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Apa Allah jaminkan? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kami yang beri rezeki kalian dan anak-anak itu. Dalam ayat lain dibalik, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami beri rezeki kalian dan anak-anak itu. Kenapa harus khawatir? Orang kalau menikah rezekinya digabung. Dan Nabi SAW atau melalui Ibn Abbas mengatakan, ya iltamisul gina fin nikah. Kejarlah kemampuan itu, kekayaan justru dari pernikahan. Maka ini jawaban yang mutlak teman-teman sekalian. Terlebih lagi juga orang kalau menikah maka terpenuhi kebutuhan biologisnya tadi, serta juga yang luar biasa biologis itu pahala. Ada beberapa dalam hadis yang sahih, sahabat yang miskin datang dan berkata begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami, karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, kami jihad, mereka jihad. Tapi mereka punya kelebihan karena mereka punya harta yang mereka sedekahkan dan kami tidak punya itu. Ajarkan kami amalan yang bisa kami imbangi pahala mereka. Tentu hadisnya panjang, tapi di antara potongan akhir hadis adalah kata Nabi SAW, Allah telah memudahkan kalian meraih pahala dalam banyak sekali. Lalu Nabi sebutkan, dan di kemaluan kalian ada pahala yang besar.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang sahabat-sahabat miskin nih, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, biologis dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan yang haram, zina, bukankah dapat dosa? Sahabat tidak tahu lagi, sudah tahu nih, zina dosa besar, bahkan masuk dalam induk dosa besar. Lalu kata Nabi SAW, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi biologis yang halal itu pahalanya, besarnya, sama dengan besarnya kadar dosa zina kalau didosa. Makanya kadang-kadang orang yang sudah berumah tangga itu digoda oleh syaitan untuk tidak lakukan hubungan biologis, padahal itu adalah ibadah. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjadikan salah satu buka puasanya adalah hubungan biologis yang halal. Beliau buka puasa dengan kurma dan air, pergi sholat maghrib, pulang biologis sama istrinya karena ingin mengejar pahala. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seandainya aku tahu ajalku akan datang dalam 10 hari lagi, atau umurku tinggal 10 hari, maka kau tidak akan lewatkan kecuali dengan seorang istri yang sah. Ya. Ini adalah hal yang penting untuk digarisbawahi. Sekarang kami ingin berbagi teman-teman sekalian. Bagaimana Ustaz caranya saya menikah atau saya menikahkan anak saya dengan seseorang saya tidak melalui pacaran? Kan saya tidak kenal dia. Kalau kita tanya anak-anak muda, kenapa kamu pacaran? Saya kan mau nikahi, saya harus kenal Ustaz. Teman-teman fahami dulu, ta'aruf itu, kenalan itu terjadi setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah. Kalau mau tahu perkenalan yang sebenarnya justru setelah akad nikah. Pernah lihat orang sudah 10 tahun nikah masih bertengkar? Mana yang pernah bertengkar sini? Mungkin tahu pengalaman. Atau 15 tahun, oh angkat tangan, Masya Allah, Jazakallah khair. Ada yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek masih bertengkar, pernah lihat? Kenapa? Karena masa ta'arufnya masih jalan, perkenalannya masih jalan. Yang satu 30 tahun dengan pola makan, pola fikir, pola tidur, laki-laki misalnya 30, perempuannya 25 tahun dengan pola makan, pola fikir, pola tidur terus bersatu. Ini nggak ada gesekan, ada gesekan. Itu ta'aruf yang sebenarnya. Kalau sebelum nikah itu cuma biografi cukup, data pribadi aja. Ya kan? Makanya ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Kenapa? Pasangannya bilang, saya baru tahu kalau kau begini. Oh memang saya begini. Waktu pacaran dia tidak kasih lihat. Makanya rahasianya adalah agamanya. Baik, bagaimana tipsnya Ustaz? Saya bisa kenal seseorang, lalu saya bisa nikah seperti sahabat. Hari itu juga bisa menikah. Ada rahasianya. Mau tahu nggak? Nanti aja kita balik lagi ke Amsterdam. Ada 5 hal teman-teman sekalian yang harus diperhatikan. Yang pertama, ajaran Nabi SAW adalah melihat fisik, nazar syar'i. Yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan, sudah cukup. Wajah mewakili kepala sampai perut, telapak tangan, kemaluan sampai kaki, cukup. Yang paling sering kita interaksi itu wajah. Orang relatif. Allah akan buat antum suka atau tidak suka itu relatif. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad, lihatlah kepada calon pasanganmu yang membuatmu tertarik untuk menikahinya. Lihat wajah dan telapak tangan, tapi dengan cara syar'i. Dan kami tidak sarankan foto. Foto bisa diedit. Ya, di foto putih begitu ketemu hitam misalnya. Jadi yang benar adalah Nabi bilang suruh nazar syar'i, datang ketemu sama walinya, saya mau lihat nazar, lihat sebentar, sepintas itu cuma berapa menit cukup, atau berapa detik, duduk ngobrol, tanya visi misinya apa. Saya mau nikah sekarang, saya berharap saya punya istri kriterianya 1, 2, 3, 4, 5, ada nggak sama kamu? Kamu berharap apa? Dia perempuan menyebutkan, saya berharap suami kriterianya 1, 2, 3, ada nggak? Cari titik temu, ada walinya perempuan, bicara di situ. Nazar syar'i. Itu yang pertama. Jadi sudah cukup ini. Yang kedua, kenali keluarganya secara global. Kalau itu keluarga terkenal, keluarga pendidikan, keluarga baik-baik, sudah cukup. Itu mewakili. Ya, gitu. Kalau itu terkenal keluarganya preman, jahat, jangan. Gitu kan? Itu sudah cukup. Ya. Dan mengenali keluarga ini juga nanti selain karakter, selain sifat umum, juga bisa berpengaruh pada keturunan ya. Biasanya dari jalur ayah laki-laki sama ayah perempuan ini itu menurunkan fisik.
warna kulit, fisik dan segala macam. Dari jalur ibu biasanya karakter. Itu dari 2 mempelai. Ya. Kemudian yang ketiga, kenali lingkungannya. Yang paling gampang sekarang medsosnya. Ya. Cek Instagramnya. Oh, dia begini penampilannya di Instagram. Kalau dia bilang, oh saya tidak punya Instagram, alhamdulillah, bagus malah. Atau kalau ada Instagram semuanya isinya dakwah. Atau tanya, misalnya akhwatnya tanya di depan walinya dia, kerja di mana? Ya. Atau ditanya misalnya kalau weekend, yang paling gampang tuh weekend, kalau lagi liburan Sabtu Ahad kemana saja? Oh saya hadiri majelis ilmunya Ustadz ini. Oh saya punya orang tua di rumah yang saya bakti. Oh saya menambah skill keterampilan saya dengan pelatihan ini dan itu. Oke. Oh saya kalau malam minggu ke diskotik. Oh saya ke karaoke. Saya kumpul sama teman. Oh sudah ambil kesimpulan dan sudah ada kesimpulannya. Kemudian yang keempat istikharah. Dan istikharahnya jalan pintas doa. Ya. Cukup 2 rakaat. Bisa saja jawabannya kecenderungan. Bisa saja jawabannya informasi. Baik atau tidak baik. Tiba-tiba kita dapat informasi baik. Dia bakti sama orang tuanya. Dia berprestasi. Atau kita dapat informasi yang tidak baik tentang dia. Bisa saja mimpi. Bisa. Tapi bukan selamanya harus mimpi. Dan mimpi ini harus sesuai dengan ajaran yang benar ya. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin adalah ahli ta'wil mimpi. Sebelumnya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ada ilmunya sendiri. Jangan apa yang menyebar di masyarakat kalau kita yakin itu benar. Seperti saya pernah dengar di Indonesia katanya kalau mimpi digigit ular itu mau nikah. Pernah dengar nggak? Hah? Pernah? Kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular gimana? Itu tidak benar, ya. Dan kita harus tahu teman-teman, kalau yang di dalam mimpi kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sangat masyhur. Beliau mengatakan kalau seseorang sholat istikharah lalu dia bermimpi melihat binatang-binatang yang fuwaisiqah, binatang-binatang yang dianggap buruk oleh Nabi SAW dan boleh dibunuh, seperti sabda Nabi SAW, 5 jenis hewan dibunuh di wilayah haram dan di wilayah halal. Di Mekah sama Madinah kan tidak boleh bunuh hewan, tidak boleh cabut pohon, tapi 5 hewan ini boleh dibunuh. Begitu juga di wilayah halal, maksudnya selain wilayah Mekah dan Madinah. Lalu Nabi sebutkan tikus, ya, kemudian anjing buas, burung gagak yang di dadahnya ada bulu warna putih, burung raja wali, gitu kan, dan ular. Nah kalau mimpi seperti ini berarti ada tanda-tanda jawaban tidak baik. Mimpi tikus, mimpi raja wali, mimpi ular, tadi ya, anjing buas, burung gagak yang dadanya ada bulu warna putihnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga Nabi SAW menganjurkan membunuh cecak. Dan Nabi pernah sebutkan dalam hadis dia fuwaisiqah, binatang buruk. Ya. Begitu juga dengan kalajengking. Sudah pernah dengar hadis tentang sholat. Kalaupun lagi sholat, lihat kalajengking boleh membunuhnya. Lagi sholat. Karena binatang ini mematikan. Nah, 7 hewan ini itu bisa bertanda. Tapi tidak selamanya mimpi, ya kan? Saya kemarin sempat bahas ini di beberapa wilayah di Eropa. Ini saya juga pernah bahas di tempat yang lain ya. Kemarin juga kami sempat bahas di KBRI. Mungkin kalau ada yang dengar ceritanya, ya mungkin tidak asing. Tapi mungkin saya tetap ulangi karena teman-teman di sini membahas tentang masalah rumah tangga. Saya ingin singgung masalah istikharah ini. Saya punya pengalaman di musim haji. Saya tidak pernah lupa dan sering saya jadikan bahan ceramah karena memang unik sekali. Di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, saya lagi di kemah. Baru masuk kemah ada satu bapak ini guru SD seingat saya di Malang. Beliau sempat sebutkan itu. Kalau saya salah saya mohon maaf tapi seingat saya begitu. Lalu beliau mengatakan, Ustaz, saya mau minta tolong satu hal. Baik silakan Pak, apa itu? Dia bilang saya ini haji sekarang ini sama istri saya dibiayai oleh anak perempuan saya. Umurnya 32 tahun sampai sekarang belum nikah. Kami ini orang tuanya kepikiran terus. Jadi beban, anak ini sudah 32 tahun belum mau nikah. Setiap kami tawarkan selalu nolak. Tolong Ustaz dicariin jodoh. Baik, insya Allah Pak. Saya tidak janji tapi mudah-mudahan Allah mudahkan. Udah, saya tidak pikir lagi masalah itu. Pikir nanti aja karena kami di Indonesia kami buat satu medsos juga, website Mawaddah Indonesia itu memang biro jodoh gitu ya. Syar'i Mawaddah Indonesia.
Mungkin saya juga kemarin ketemu di Jerman, ada yang datang sama saya, Ustaz, saya nikah melalui mawaddah katanya. Intinya sebenarnya kita punya ada itu. Ya. Jadi saya bilang insya Allah coba kita bantu. Nah, tradisi saya, kebiasaan saya, biasanya kalau ketemu sama jemaah-jemaah laki-laki, haji ataupun umrah, saya setelah kenalan, saya kalau tahu mereka sudah nikah tapi tidak bawa istri, atau memang belum menikah, saya sering panggil, hai bujang, bujang, gitu bercanda. Habis selesai dari hari terakhir tasyrik tanggal 13, kami kembali ke hotel. Besoknya tanggal 14, saya lagi keluar dari hotel, tidak sengaja, tidak janjian. Rupanya ada 4-5 orang anak-anak muda muslim yang dari jemaah kami, lagi ke masjid juga, turun sama-sama. Pasti pelataran Masjidil Haram, mau ke Masjidil Haram, saya ketemu mereka. Terus saya bercanda, bujang-bujang mau kemana nih? Oh mau sholat Ustaz, mau sholat duha sekalian tunggu duhur. Terus mereka ada yang bilang, Ustaz, ini bujang beneran nih. Ditunjuk satu orang situ. So saya tanya, memang antum masih bujang? Iya, belum nikah. Saya pikir semuanya sudah nikah, cuma istrinya di Indonesia gitu. Kenapa nggak nikah sampai jalan ke masjid? Oh, belum datang jodohnya Ustaz. Bagaimana ceritanya belum datang jodohnya? Terus langsung saya tanya lagi, antum mau nikah? Mau Ustaz. Bagaimana orang tua antum? Ibu sudah meninggal, tinggal ayah saja. Tapi ayah menyerahkan kepada saya. Oke. Tiba-tiba saya ingat bapak itu tadi yang di tenda itu 5 hari lalu. Antum tahu nggak bapak itu? Oh tahu Ustaz. Karena kan satu grup, jadi tahu. Tahu nggak dia punya anak perempuan? Saya pun tidak ingat anak perempuan bapak itu siapa gitu. Saya kena jemaah banyak. Terus oh ya saya tahu Ustaz. Dia tahu rupanya. Nah itu bapaknya suruh cariin jodoh. Anak tanya antum belum nikah, mau nggak nikah sama itu? Terus dia bilang, dia diam sebentar, mau Ustaz. Oke, kalau mau sekarang kita ke masjid sholat duha, habis itu istikharah ya. Kalau cocok, nanti habis istikharah, saya akan bicara sama keluarganya. Kalau cocok, habis asar di taklim saya nikahkan. Jangan tunggu-tunggu, karena kalau tunggu nanti syaitan bisikin lagi. 1001 alasan supaya nggak nikah gitu. Baik Ustaz, dia habis sholat duha, dia kebetulan jauh di sana, saya panggil sini. Sebelah saya, sholat istikharah sekarang. Ya. Begitu dia salam, saya tanya, gimana? Benar ini? Langsung dia bilang, saya setuju Ustaz. Ada kecenderungan, ya sudah. Saya bicara sama keluarganya bapak itu ya. Sudah kita sholat duhur, habis sholat duhur saya suruh tim cari. Mana cari bapak itu? Ketemu bapak itu sama istrinya, panggil di restoran. Anaknya nggak ada, anak perempuan itu nggak ada. Terus saya ngomong, Pak, bapak kemarin di kemah bicara dia. Itu ada jemaah kita si fulan kenal gak? Oh iya, itu saya sudah bicara tadi. Gini ceritanya Pak. Dia setuju, dia sudah istikharah bahkan. Bagaimana Pak? Oh kalau saya terserah anaknya Ustaz. Ibu gimana? Tanya ibunya sudah tua juga. Terserah anaknya Ustaz. Cari anaknya, cari. Ketemu anaknya. Datang, duduk juga di meja itu. Saya tanya, ukhti ada cerita begini. Tiba-tiba nangis dia. Ada masalah apa? Ustaz, saya mau nikah, tapi saya ini bakti sama orang tua saya. Saya takut nanti kalau saya nikah suami saya larang. Oh iya. Apa yang lain lagi? Ada masalah lain? Ini syubhatnya ini. Ya. Ada masalah apa lagi? Masalah lain, saya ini wanita karir. Seingat saya begitu ya. Saya bekerja karena beliau kerjanya bagus. Terbukti dia bisa biayai ibu ayahnya haji furoda itu 400-500 juta satu orang. Terus kemudian ada lagi yang lain enggak? Ya saya baru hijrah. Saya mau ikut taklim. Saya takut suami saya larang ikut-ikut taklim nanti. Oh, saya bilang kalau masalah ini tinggal bilang sama suaminya saja. Dari awal, pada saat nanti pertemuan awal, dibahasakan semua. Kalau ini bisa kita tanya nanti, bagaimana? Dia bilang kalau memang itu semua bisa dibicarakan, oke. Baik, begini aja saya bilang sama bapak ibunya. Gini aja, bapak ibu sekarang sama ini, ukhti silakan makan dulu. Habis makan pulang ke kamar istikharah, 2 rakaat saja. Ada jawaban cenderung atau tidak, tolong sampaikan ke saya. Kebetulan saya 1 lantai di hotel sama mereka. Akhirnya bapaknya bilang sama ibunya, sudah Ustaz, tidak usah makan, kita istikharah aja langsung. Ya ini benar, saya nggak nambah-nambah ini. Ya. Udah mereka istikharah, saya bilang silakan dah istikharah. Saya tunggu mungkin 20 menit, 30 menit datang mereka. Sepertinya habis menangis gitu kan. Terus kemudian datang, saya bilang gimana? Udah kami setuju Ustaz. Oke, kalau setuju ini saya panggil anaknya, kalau setuju habis asar saya nikahkan ya. Oke baik Ustaz. Nanti urusan administrasi dilanjutkan di Indonesia silakan resminya. Ya, udah panggil cari mana si bujang ini. Telepon sana sini nggak ketemu. Ini orang sudah datang jodohnya nggak ada. Cari teman-teman supaya saya tanya nggak ada yang tahu di mana. Ternyata kita dapat dia lagi di kamar tidur. Saya telepon, ayo ini jodoh antum sudah ada sini ke kamar. Datang dia akhirnya.
datang duduk ngobrol, silakan ngobrol. Ada walinya perempuan, ada mahramnya, silakan ngobrol. Ini nazar syar'i. Ngobrol lah semua, terjawab semuanya. Ternyata laki-lakinya bilang, saya juga baru hijrah, saya mau cari istri yang mau ke taklim, klub. Oh, tidak apa-apa kalau istri saya berkarir, tidak ada masalah. Bakti orang tua, saya juga punya ibu sudah meninggal, ayah saya masih ada, saya juga berharap istri saya bakti sama orang tua saya juga akan balas yang sama. Nah, sudah klub ini, udah habis asar ya. Ya sudah Ustaz, setuju. Ya sudah, saya telepon tim, siapin minuman, siapin kue-kue. Habis salat asar saya bilang sama jemaah, Bapak Ibu sekalian ada berita gembira, ada jemaah kita mau nikah. Siapa Ustaz? Fulan sama Fulan. Oh ya sudah. Yang kita akad nikah, ada walinya di situ. Selesai akad nikah, alhamdulillah. Kebetulan yang bujang ini dia satu kamar kuat, 4 orang. Saya tidak bawa istri, kamar saya sendirian. Saya bilang, ini kunci kamar saya, pakai untuk pengantin. Saya pindah ke kamar bujang sekarang. Tapi subhanallah itu hasil istikharah. Setahu saya masih bertahan alhamdulillah sampai sekarang rumah tangga mereka. Jadi nggak butuh lama-lama. Ada orang, Ustaz saya udah istikharah sebulan belum ada jawabannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Ya. Kalau dia berharap mimpi mungkin. Apalagi mimpinya ular, susah. Nah kemudian yang kelima, langsung menikah. Tanpa menunda. Nah itu poinnya. Baik, kita masuk ke penutupan bahasan kita teman-teman sekalian tentang tinggal bagaimana, ada poin juga saya ingin sampaikan tentang tata cara pernikahan Islami. Kalau misalnya sudah cocok teman-teman sekalian, maka perhatikan juga tata cara pernikahan Islami, karena ini adalah ibadah, harus syar'i dan dia tidak ada pelanggaran agama. Ya. Yang pertama harus diperhatikan, harus ada wali wanita. Wali itu berarti ayah kandungnya. Kalau tidak ada ayah kandung, saudara kandung ayah, paman. Intinya dari semua keluarga ayah. Keluarga ibu nggak ada jadi wali. Ya. Keluarga ayah jadi wali. Kalau sudah tidak ada, pindah ke pemerintah setempat. Kalau kita KUA. Ya. Di sini mungkin bisa kontak KBRI misalnya, ya, tanyakan seperti itu. Harus ada wali, karena kata Nabi SAW, ayyam amratin angkah nafsa bighairi idni waliy fa nikahuha batil. Perempuan manapun yang coba-coba nikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Jadi hati-hati ya, karena di Indonesia banyak terjadi tuh. Seorang laki-laki lamar ke ayahnya perempuan, gak disetujui, dia pergi datang ke ibunya. Dikasih dah hadiah macam-macam ibunya calon perempuan, lalu ibunya setuju. Nikah lah walaupun ayahnya tidak setuju. Ini nggak boleh, batal. Ya, batal berarti zina, nggak boleh. Ya, oleh karena itu ibu-ibu harus tahu ya, kita juga harus paham. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, waktu sahabat tanya, ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati? Siapa orang yang paling pantas saya ya layani? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Yang keempat baru ayahmu. Ini apa? Pelayanan. Kalau ibu kita minta, nak tolong ambilin air, ayah kita bilang, nak tolong ambilin air, didahulukan siapa? Ibu. Ibu bilang, nak tolong antar ibu ke sini, ayah bilang, nak tolong antar ayah, kita dahulukan ibu. Pelayanan. Tapi tidak dalam semua hal. Banyak orang salah faham ini. Pokoknya ibuku. Enggak. Nasab ke siapa? Kaya walaupun ibu yang hamil 9 bulan. Tetap walaupun dia orang kafir. Nggak bisa, tetap ayah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah muslimah, mukmin, sahabat Nabi, mati syahid di perang Yarmuk. Anaknya Abu Jahal, ayahnya Abu Jahal, tidak dihapul nasabnya. Ya. Kita tahu paman Nabi Abbas, ayahnya Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan kafir. Tetap Abbas bin Abdul Muttalib. Dan ada beberapa sahabat pernah mencaci maki Abdul Muttalib karena meninggal dalam keadaan kafir. Maka Nabi larang, tidak boleh mencaci maki orang yang sudah meninggal walaupun kafir, sehingga menyakiti keluarganya masih hidup. Tapi memang begitu. Nasab. Yang kedua, wali ini. Walaupun ibunya setuju, ayahnya nggak setuju, nggak bisa. Jadi jangan melangkah. Ini penting ya, sehingga perlu digarisbawahi. Yang kedua, adanya kalimat akad. Jelas akadnya, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini. Kalau laki-laki mengatakan saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, sudah sah. Walaupun gugup ya. Kadang-kadang gugup disuruh ulang. Kalau memang dia gugup, masa disuruh ulang terus, ya. Kemudian ada mahar, dan mahar ini makin sederhana maka makin banyak berkahnya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, wanita yang paling berkah, wanita yang paling sederhana maharnya. Jadi kayak kita di Indonesia itu sudah bagus itu maharnya ya. Perangkat alat sholat, segala itu mahar. Tentu beda dengan biaya pernikahan. Kalau kita bisa lebihkan lebih bagus ya.
Karena kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisyat, iklankan nikahmu walaupun dengan seekor kambing. Itu boleh kita lebihkan kalau kita mampu. Tapi maharnya adalah yang sederhana. Selanjutnya ada 2 saksi yang terpercaya dari kalangan laki-laki. Boleh dari keluarga masing-masing atau orang lain. Selanjutnya diiklankan. Harus diiklankan. Tidak boleh nikah sembunyi-sembunyi. Minimal kepada orang-orang sekitar. Sehingga kalau jalan sama-sama ditahu kalau ini suami istri. Itulah sebabnya Nabi bilang kepada Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisyat, iklankan walaupun dengan seekor kambing. Yang terakhir, tidak boleh ada pelanggaran agama, ya. Tidak boleh ada ikhtilat, bercampur baur laki-laki perempuan, ya. Tidak boleh ada musik yang haram, tidak boleh standing party. Ini di Eropa antum tidak asing ya. Saya pernah pelajari di masalah manajemen ya. Kebetulan di S2 S3 saya ambil manajemen. Maka salah satu sebab orang buat standing party di wilayah-wilayah barat ini karena mereka hemat biaya. Makanya tidak bayar kursi, bayar meja, berdiri dekat kolam renang di taman seperti itu. Itu hemat biaya sebenarnya tujuannya. Orang muslim banyak tidak paham. Main ikut-ikutan sehingga orang tua hadir di walimah urus berdiri makan susah. Kita sunnahnya makan dan minum, duduk, siapin kursi, tidak ada masalah. Nah itu termasuk pelanggaran yang harus hati-hati. Hati-hati penyanyi-penyanyi yang telanjang, ya, yang haram. Berapa banyak orang dapat dosa karena itu. Ya. Ini semua hal-hal yang harus diperhatikan. Allahu a'lam.